Pemirsa, KPK menerbitkan buku putih yang dipersembahkan khusus bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden periode tahun 2014-2019. KPK berkeyakinan bahwa korupsi dan kelemahan sistem pemerintahan adalah akar masalah yang melanda bangsa ini. Korupsi adalah akibat dari rendahnya integritas institusi dan individu, serta adanya sistem yang tidak akuntabel. Tanpa memperbaiki integritas, suplai koruptor baru akan terus terjadi dan berbagai kasus korupsi baru akan terus bermunculan. Dan tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan akan tetap memunculkan kolusi. Pemirsa, KPK berharap pasangan calon bisa menyusun program kerja dan visi misi berdasarkan 8 agenda dalam buku putih serta merealisasikannya. Siapkah pasangan Prabowo Hatta dan pasangan Jokowi JK untuk memenuhi harapan KPK itu bila nantinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mendatang? Kita akan membahasnya. Bersama saya di studio telah hadir anggota tim hukum pasangan Prabowo Hatta, Muhammad Mahendra Datta, serta anggota tim hukum pasangan Jokowi JK, Trimedia Panjaitan. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita langsung dari kantor KPK, juru bicara KPK, Johan Budi. Bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Oke, saya ke Pak Mahendra dulu, Pak. Ya. Kalau yang namanya 8 harapan KPK, itu kan sebenarnya poin utamanya adalah pemberantasan korupsi, Pak. Bagaimana komitmen capres yang Anda usung ini terhadap pemberantasan korupsi yang menyeluruh? Ya, tentunya di sini kalau ditanyakan komitmen, pasti kita akan sangat komit untuk pemberantasan korupsi. Bahkan kita akan memulai dari program sejak zaman di Partai Gerindra, Pak Prabowo terutama, itu berusaha untuk bagaimana mengembalikan kebocoran negara. Mengembalikan dalam arti kata menutup kebocoran negara, karena setelah dihitung-hitung kebocoran negara itu apabila berhasil untuk ditutup, hal tersebut akan banyak memberikan kemajuan ataupun dana-dana pembangunan untuk selanjutnya. Artinya yang bocor-bocor selama ini ditutup dulu. Ya. Jadi yang selama ini nggak jelas keluar kemana itu bisa kembali ke kas negara. Iya, karena begini. Jangan lupa bahwa kami tidak hanya melihat tentang masalah-masalah penyimpangan yang bersifat koruptif, tapi juga adanya keborosan-keborosan di beberapa departemen ataupun di beberapa institusi. Pemborosan birokrasi. Ya, pemborosan birokrasi. Contohnya begini, Pak. Ada di dalam, sekarang kita bicara masalah penegakan hukum saja. Di dalam aparat penegakan hukum ataupun pengawasan masih banyak institusi atau sub-institusi yang belum efektif. Padahal dia sudah memakan atau dibiayai oleh negara. Masih banyak itu yang kita harus efektif tingkatkan. Maksudnya harus dibubarkan lembaganya, institusinya, atau justru diefektifkan terlebih dahulu. Diefektifkan kalau tetap menggunakan APBN kan? Tetap menggunakan APBN, tetapi kalau dia efektif, maka hasil yang akan dicapai tentunya akan melampaui harapan yang ada hari ini gitu. Contohnya sekarang misalnya Anda mungkin pernah dengar namanya ombudsman. Ya, komisi ombudsman. Kita harus mulai, karena ombudsman itu sebetulnya kan ada abusive of power. Iya. Walaupun masalahnya cuma administrasi, kita harus. Tapi banyak loh, Pak, kantor ombudsman di daerah-daerah itu kontraknya aja belum dibayar oleh negara. Kayak begitu. Jadi dengan demikian kan berarti kelihatannya dia jadi hidup segan mati tak mau. Kan? Iya. Ini yang harus kita perbaiki. Kemudian yang paling penting juga seperti sekarang BPKP kemana? BPKP ini juga harus diefektifkan. Karena bagaimanapun juga untuk pemberantasan korupsi itu kan sekarang ini kan yang baru istilahnya yang sering-sering ketangkap ini, menurut kami itu terus terang masih cukup sedikit. Ya. Artinya di dalam itu ibarat ke iceberg itu di bawahnya ini masih cukup banyak. Ini kalau kita bicara fenomena gunung es, Pak Mahendra, Pak Trimedia, ini kan artinya siapapun yang jadi presiden mendatang, pekerjaan rumahnya besar sekali. Kalau fokus perhatian Jokowi JK itu sebenarnya lebih kemana sih untuk menutup pintu-pintu korupsi di Republik Indonesia ini? Pertama, kita tentu menganggap bahwa salah satu agenda reformasi yang sudah berhasil kita rebut tahun 98 adalah pemberantasan KKN dan korupsi. Dan itu juga sampai sekarang ini yang belum bisa diselesaikan. Karena dalam pandangan kami, khususnya Pak Jokowi, Pak JK, kalau seandainya pemberantasan korupsi ini bisa kita tekan sampai angka yang terendah, mungkin kita tidak sulit mensejahterakan 250 juta rakyat Indonesia. Tentulah apa yang menjadi
agenda sebelumnya kita juga terima kasih kepada KPK yang sudah mengingatkan pasangan calon ini bahwa setelah mereka terpilih nanti mereka harus ingat 8 agenda itu yang disampaikan oleh KPK. Sesungguhnya 8 agenda yang disampaikan oleh KPK itu sudah termuat semuanya dari 42 prioritas di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Sudah ada ya? Pasangan Pak Jokowi. Artinya begini, dan Bapak-Bapak Pak sekalian. JK. Nanti saya akan bacakan semua 8. Ya, Tapi tadi Anda sudah mengungkapkan 8 itu termaktub dalam program Jokowi JK. Saya lanjutkan dulu ya. Termasuk misalnya apa yang sedang dilakukan oleh KPK sekarang, interestnya mereka soal sumber daya mineral, kemudian juga soal ketahanan pangan yang menjadi interest KPK sekarang ini, itu juga bagian dari apa yang kami sampaikan dalam agenda kami. Seandainya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini dipercaya oleh rakyat Indonesia dalam pemilu presiden tanggal 9 Juli yang akan datang, termasuk sebenarnya yang kami tekankan soal illegal fishing. Itu seandainya kita lakukan pengawasan yang ketat dalam kajian kami, sekitar 25 triliun uang negara yang bisa kita selamatkan. Bisa kita bayangkan sekarang ini ada sekitar 452 ya kabupaten kota. Kalau itu kita bagi kepada kabupaten kota ini, berapa mereka bisa buat kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat ya. Itu Tapi, yang akan menjadi fokus kita. Oke, Pak Mahendra, tadi kalau kita bicara tentang 8 poin usulan KPK, tadi Pak Trimedia menyatakan itu sudah termaktub juga dalam program Jokowi JK. Kalau Pak Prabowo sebenarnya mungkin dengan bahasa yang berbeda, fokusnya apakah sama atau memang ada stressing di bidang-bidang tertentu? Kalau dikatakan stressing, yang pertama tentunya kita akan tetap berinduk ataupun katakanlah mengikut kepada program beliau yang akan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan berbagai sektor pembangunan. Tapi kan tadi utamanya adalah kebocoran tadi. Jadi kalau kita udah bicara kebocoran itu kan ibaratnya visinya lah untuk bisa menutup kebocoran, karena kita melihat bukan dari untuk istilahnya menangkap orang sebanyak-banyaknya, tetapi justru kebocoran negara ini kita tuh membutuhkan uang, Pak. Untuk membangun 5 tahun ini kita sangat membutuhkan uang. Sedangkan hasil income kita, income negara itu sudah cukup berat. Mau dilarikan kemana itu, kita mau ambil lagi dari mana itu cukup berat ya. Kalau kita menggantungkan diri pada sumber daya alam misalnya, sekarang kita tahu bahwa sumber daya alam itu adalah yang tidak bisa direcovery. Jadi makin lama akan menyusut. Banyak kita sudah mulai kita lihat ada sumur-sumur, misalnya minyak ya. Ada sumur-sumur yang sudah mulai kehilangan keproduktivitasnya. Hal-hal semacam itu juga harus diperhatikan. Kalau kita hanya mengambil sumber daya alam Indonesia saja, negeri ini, kita akan lama-lama. Tapi Pak Mahendra, kalau bicara mengurangi kebocoran, berarti kan harus diketahui sumber kebocoran itu. Jadi indikasi-indikasinya kita lihat bahwa kita melihat gampang parameternya adalah di mana ada kemungkinan kesulitan, di situ akan muncul kemungkinan atau celah-celah koruptif. Sogokan misalnya. Ya, rata-rata psikologi orang korupsi atau orang menerima gratifikasi terutama menyuap itu karena ada kesulitan atau mungkin karena malas aja. Ini jangan-jangan sebenarnya faktor mental nih. Mungkin yang ingin dikatakan oleh Pak Mahendra ini adalah kan kita ada kementerian dan lembaga ya. Dan kementerian itu tentu bisa dilihat dari anggarannya. Misalnya Kementerian PU dan KPK juga kan sudah ada program Indonesia Memantau. Jadi berapa kilometer 1 tahun kita membangun jalan di negara kita. Artinya yang diserap anggaran itu? Bukan, berapa ketebalannya, berapa yang menguap dari situ. Kemudian di sektor pertanian, kemudian perpajakan, kemudian bea cukai. Nah, pintu-pintu itulah yang juga harus diawasi. Bagaimana juga permainan di kepolisian dan kejaksaan. Itu pintu-pintu itu yang harus kita awasi. Karena itulah juga membenahi aparatur negara itu juga bagian dari program yang dijalankan oleh Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, sehingga kalau mereka dipercaya oleh rakyat Indonesia. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan Pak Mahendra. Saya potong dulu jawaban Anda, nanti kesempatan pertama berikutnya di segmen berikutnya. Kita segera kembali. Pemirsa, tetap bersama kami.